Salam Guru Belajar Indonesia. Perkenalkan, saya Romastaida Agustina Siregar, guru matematika dari SMA Santo Yosep Medan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan bagaimana proses pengimbasan yang saya lakukan terhadap rekan sejawat dalam program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Pada tahap ini, yang saya lakukan adalah tahap pengimbasan. Sebelumnya, apakah sahabat guru belajar tahu apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Mari kita simak. BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum adalah sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai peserta BIMTEK adalah semua guru SD, SMP, sampai SMA atau SMK, 2 kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, 3 pengawas SD sampai SMA atau SMK, 4 peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD sampai SMA atau SMK. Sebagai persyaratannya yaitu memiliki akun SIM PKB, memiliki perangkat sarana berupa PC atau laptop, gawai, dan koneksi internet. Tahapan yang dilalui dalam program seri belajar seri AKM adalah yang pertama tahap BIMTEK. Pada tahap ini, peserta mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Lalu pada tahap kedua, tahap pengimbasan, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, beberapa hal berikut adalah yang saya pelajari dalam BIMTEK tahap 1. Guru belajar seri AKM. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, 8, dan 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu. Komponen asesmen nasional yaitu yang pertama AKM nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Komponen AKM yang pertama bagian numerasi mencakup bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Komponen AKM literasi mencakup teks informasi, teks sastra. Konteksnya sama-sama secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, inilah komponen AKM literasi membaca. Asesmen kompetensi minimum dalam literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dalam AKM numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, pada tahap asesmen literasi membaca, pada level pembelajaran 1 untuk kelas 9 dan 10, siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak.
Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, pada level pembelajaran 2 untuk kelas 11 dan 12 sama seperti level pembelajaran 1. Siswa memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai jenjangnya. Nah, inilah komponen AKM numerasi. Pada asesmen literasi numerasi tingkat SMA, contoh soal numerasinya A. Geometri dan pengukuran. Mencakup bangun geometri. Memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri, menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola. B. Aljabar. Persamaan dan pertaksamaan. Menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier 2 atau 3 variabel, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Memahami barisan aritmatika dan geometri. Memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. C. Data dan ketidakpastian. Data dan representasinya. Menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data termasuk jangkauan, simpangan, dan variansi. Ketidakpastian dan peluang. Memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Bentuk-bentuk soal dalam AKM yang pertama objektif, pilihan ganda hanya satu jawaban benar, lalu pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan, isian singkat berupa angka, nama atau benda yang sudah fix, non-objektif atau esai. Butir soal dalam asesmen nasional, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap kemampuan siswa menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Nah, siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Mengapa yang menjadi sampelnya adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 9 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran saat mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Bagaimana cara mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Kita buka browser, lalu kita ketikkan guru belajar. Lalu kita pilih Ayo Guru Belajar. Nah, di sini ada beberapa seri pendidikan keterampilan hidup, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, seri pendidikan inklusif, dan seri asesmen kompetensi nilai yang kita klik. Nah, masing-masing seri untuk melihatnya kita bisa membuka selengkapnya. Untuk seri asesmen kompetensi minimum sudah selesai dilaksanakan. Jadi ada dua. Pertama di tahap 1 dan yang kedua inilah tahap penimbasan. Nah,
Nah, di sini kita mulai belajar. Kita klik mulai belajar. Kita klik selengkapnya. Di sini kita juga dapat bergabung dengan Telegram resmi Guru Belajar, dan di sini kita dapat mengunduh kegiatannya. Inilah hal yang bisa kita ikuti. Kita masuk ke tahap BIMTEK dan pengimbasan Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Banyak manfaat setelah kita mengikuti BIMTEK program Guru Belajar seri AKM, seperti pengalaman belajar bersama, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, sertifikat BIMTEK, dan piagam penghargaan. Ayo Bapak Ibu Guru, Sobat Pembelajar, kita ikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM.